Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walhamdulillah alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la haula la quwwata illa billah. Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanallahi mil'al mizan wa muntahal ilmi wa mablaghar ridha wa zinatal 'arsy. Alhamdulillahi mil'al mizan wa muntahal ilmi wa mablaghar ridha wa zinatal 'arsy. Wa la ilaha illallah mil'al mizan wa muntahal ilmi wa mablaghar ridha wa zinatal 'arsy. Wallahu akbar mil'al mizan wa muntahal ilmi wa mablaghar ridha wa zinatal 'arsy. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Al-mukarramun, para jamaah majelis ilmu Kanzul Arsy, alhamdulillah puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali Allah taala pertemukan kita di tempat ini di dalam talabul mardatillah, mencari keridhaan Allah taala dan membuktikan rasa syukur kepada Allah Ta'ala setelah melaksanakan aktivitas dunia. Mungkin kita dari pagi, alhamdulillah kita bisa berjamaah menyambung silaturahmi, mengerjakan kebaikan-kebaikan dan juga melapangkan keridhaan untuk duduk berjamaah. Mudah-mudahan duduknya kita ke tempat ini akan terus mendapatkan nilai tambah ibadah, dan duduknya kita ke tempat ini akan menambah umur kita ini menjadi berfaedah. Sisa-sisa umur mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan sehat afiah yang sempurna. Salawat teriring salam tak lupa kita sampaikan kepada Sayyidil Alamina wa Khairil Bariyah Muhammadur Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Ila hadrati muallif hadzal kitab al-alim al-allama hadratus syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari wa usulihi wa furu'ihi rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa bi'ulumihi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa bi'ulumihi fid dharain amin. Masih dalam bahasan kitab Adabul Alim wal Muta'allim, yaitu adab bagi seorang penuntut ilmu terhadap dirinya sendiri. Sekarang kita masuk ke bagian yang ketujuh. Ada 10 syaratnya dijelaskan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Wasabi'u, dan bagian yang ketujuh, adab bagi orang yang menuntut ilmu untuk dirinya sendiri itu adalah ayyuk khadza nafsahu bil wara'i wal ihtiyat fi jami'i sya'nihi wa yataharral halala fi ta'amihi wa syarabihi wa libasihi wa maskanihi. Dijelaskan, dan supaya ada bagi orang yang menuntut ilmu itu, yang harus ada di dalam dirinya itu adalah sifat wara'. Jadi wara' itu kehati-hatian, ya, kehati-hatian di dalam menjalani hidup. Namanya orang yang menjaga wibawa, muru'ah, haibahnya itu dijaga. Jangan sudah menuntut ilmu tetapi orang memandangnya kok seperti bukan orang yang menuntut ilmu. Tuh namanya wahaibah. Harus wara'. Wara' itu kan berarti menjaga benar-benar dari hal-hal yang tidak sesuai dengan kriteria daripada orang yang menuntut ilmu itu.
Kalau orang yang sudah menuntut ilmu, dia tahu batasan aurat laki-laki itu kan yang boleh diperlihatkan diantaranya baina surrah war rukbah, yaitu diantara pusar dan lutut. Kalau udah di atas lutut itu aurat. Tuh. Jadi jangan disamain. Ini kemana-mana pakai celana pendek misalkan ini mah. Ini kan kita lagi ngaji nih, ya kan? Pakai celana pendek, naik motor, berarti kan pahanya kelihatan. Ya, namanya pahanya kelihatan kan berarti nggak warok tuh, bedain. Tuh. Jadi kalau udah menuntut ilmu ya harus dijaga. Kudu pakai celananya agak panjangan dikit, jangan sampai pahanya kelihatan. Ini mah nggak laki nggak perempuan kayaknya. Orang marunya ora. Tuh. Sekarang. Jadi sulit melekat ilmu itu. Ya, dia harus menjaga dari hal-hal yang membuat dia itu jatuh wibawanya sebagai seorang penuntut ilmu. Ya, diantaranya orang kalau yang tahu ilmu itu, maka ilmu itulah yang akan mempengaruhi seseorang itu menjadi orang yang berwibawa, itu menjadi orang yang selalu rendah hati, bukan rendah diri. Ada rendah hati, ada rendah diri. Kalau rendah hati ya selalu merendah, mau dalam keadaan enak, mau dalam keadaan susah, ya begitu udah. Kalau rendah hati, ya lagi susah aja dia nunduk. Begitu udah mulai enakan aja naik sedikit, tegak kepalanya. Merasa, itu ada sifat kesombongan yang ada di dalam dirinya. Kalau dikatakan rendah diri, gitu. Tapi kalau rendah hati, ya udah tenang aja, merendah aja terus, ya. Jadi nggak menampakkan. Kemudian dia selalu, ilmu itu akan mempengaruhi dia itu menjadi orang yang santun, penyantun gitu, baik gitu sama orang, lumes, hatinya lemes gitu, nggak keras, nggak mangkreng, tuh, nggak gampang monten orang. Karena manusia itu terbagi tiga kan, menurut pendapat dari Syekh Zarnuji di dalam kitab Ta'lim Muta'alim. Kalau kita mondok dulu tuh biasa anak-anak suka ngaji namanya kitab Ta'lim Muta'alim. Itu manusia kebagi tiga. Ada manusia yang benar, ada manusia yang setengah benar, ada manusia yang enggak benar sama sekali. Tuh. Manusia itu tuh. Manusia yang benar ya itu tadi. Yang pendapatnya benar, perilakunya santun, wibawa, tawadhu, suka memberikan perhatian kepada orang lain, kepedulian, kemudian dermawan. Udah gitu orang senang musyawarah. Tuh. Senang musyawarah. Ada apa-apa diskusi kepada teman-teman. Tuh. Jadi nggak ngambil keputusan sendiri. Nah, itu orang yang benar tuh. Orang yang benar. Ada orang yang setengah benar. Setengah benar. Ya benar memang, benar. Pendapatnya benar. Benar, semua perilaku baik semua. Tapi kaku itu diajak musyawarahnya nggak mau musyawarah, selalu mengambil keputusan sendiri. Kalau ada apa-apa harus ikut saya, tuh, karena merasa dirinya benar. Tuh. Ada memang orang yang sama sekali nggak benar. Siapa mereka? Yaitu orang yang udah pendapatnya nggak benar, perilakunya nggak baik, kemudian nggak ada santunnya, udah gitu nggak mau diajak musyawarah. Nah, ini orang yang udah nggak bener dah, dikatakan kurang. Ada orang yang bener, ada orang yang setengah bener, ada orang yang kagak bener sama sekali. Wal ihtiyatu, dan ihtiyat itu kehati-hatian. Masya Allah, ini selalu menjaga kehati-hatian. Hati-hati kalau ngomong takut nyinggung perasaan orang, tuh. Hati-hati dalam membaca, melihat kondisi berita gitu, nggak langsung kemakan, nggak langsung telan, nggak. Islam itu kan
apa namanya, selalu mempelajari, ya. Yang dikatakan Islam itu adalah patuh dan tunduk. Oh ini benar, ya. Oh, ini nggak benar, kelihatan tuh. Jadi selalu menghargai pendapat orang lain, selalu berhati-hati di dalam berbuat. Fi jami'i sya'nihi, di dalam semua tingkah lakunya. Tuh. Berhati-hati di dalam melakukan tingkah laku. Saya kan sudah ngaji, anak majelis. Kalau ke majelis kemana-mana ya seperti ini. Ya tapi bedakan tuh, ya. Makanya jangan sampai ada orang berpandangan, dia aja ngaji masih begitu, bagaimana kita yang kagak ngaji. Tuh. Makanya harus benar-benar dijaga tuh muroahnya, ya. Muroahnya itu harus apik, harus wara dalam berpakaian, dalam berbicara, ya, di dalam berbuat. Wa yataharral halal fi ta'amihi, dan selalu menggerakkan dari segala sesuatunya itu dengan perkara yang halal. Fi ta'amihi, di dalam makanannya, wa syarabihi, dan minumnya, wa libasihi, dan pakaiannya, wa maskanihi, dan tempat tinggalnya. Tuh. Ya, harus dari perkara yang halal. Kita kan enggak, kadang hajar terus, ya. Sekarang modelnya kan begitu. Karena sudah didominasi dengan hawa nafsu. Ya. Wa fi jami'i ma yahtaju ilaihi liyastanayyiru qalbuhu, dan membutuhkan dari orang yang menuntut ilmu itu adalah terang hatinya. Wa yasluha liqabulil ilmi wa nurihi wa naf'i bihi, dan membaguskan di dalam menerima ilmu itu, dari makanan-makanan yang halal, kemudian dari pakaiannya, kemudian dari makanan halal itu semua akan memberikan penerangan hati, ya, menerangkan hati. Kemudian mendapat menerima ilmu dan juga memberikan cahaya ilmu yang bermanfaat. Tuh. Orang yang ketika dia menuntut ilmu apik orangnya, wara, dan selalu menjaga kehati-hatian. Kemudian makanannya yang halal, minumannya, pakaiannya, tempatnya. Itu yang akan menerangkan hati. Itu yang dikatakan al ilmu nurun. Ilmu itu cahaya, ya. Bukan yang menggelapkan hati. Ya, kalau yang menggelapkan hati kan berarti ilmu yang dia tuntut ngaji kesana sini ya kita masih maksiat baik. Itu berarti kan nggak ada cahaya ilmu itu. Kalau ilmu yang bermanfaat itu yang memberikan cahaya, yang nyambung terus kepada satu guru, dari satu guru kemudian dia lazimkan, dia tetap kepada satu guru, nanti semuanya ngikut tuh, semuanya ngikut, ya, para aulia-aulianya, ulama-ulamanya, ya, guru-guru yang lain. Apabila dia istiqomah, mulazim, ya, artinya dilazimkan di dalam berguru, ya, kepada orang yang menyampaikan ilmu itu. Jadi dia kesana dia ngaji, kesana dia ngaji, kesana dia ngaji. Nah, itu akan membuka semua keberkahan. Cuma di sini pesan Hadratus Syekh, jaga kehati-hatian di dalam menuntut ilmu itu, ya. Jangan disamakan orang yang ngaji sama orang yang nggak pernah ngaji, gitu. Kalau orang yang nggak pernah ngaji, dia kagak pernah ngaji, jadi dia kagak tahu. Wajar kalau dia buka auratnya kemana-mana, begitu. Ini kita yang udah tahu, yang kita jadikan ilmu itu cahaya, ilmu itu pengen bermanfaat sampai ke alam kubur, menerangi ilmu itu, dan terus sanadnya tersambung kepada guru-guru, kemudian sanad ilmu, sanad kepahaman. Nah, itu orang yang selalu menjaga muro'ah, ya, menjaga kehati-hatian di dalam menuntut ilmu. Bukan hanya di majelis saja dia jaga sifat wara' dan kehati-hatian itu atau ihtiyat, tetapi di dalam keseharian pun dia jaga itu, ya. Wa yanbaghi lahu ayyastamila
ar-rakhassa ya fi mawadi'iha indal hajati ilaiha wa wujudu sababiha. Dan seyogyanya bagi orang yang menuntut ilmu itu, kata Hadratus Syekh, dia mempunyai sifat murah, kemurahan di dalam semua tempat. Jadi orangnya pemurah dalam semua kebutuhan. Ya, orang yang menuntut ilmu itu yaitu selalu pemurah dengan adanya sebab-sebab. Ya, pemurah, gampang gitu. Ya, kalau dia bikin kantongnya nggak terlalu dalam, maksudnya begitu. Iya kan? Itu namanya pemurah tuh. Kalau yang terlalu dalam kan ngerogohnya lama banget. Apalagi kalau bolong, udah gak ketemu yang dirogoh. Nah, itu namanya pemurah, orang yang menuntut ilmu itu. Nggak tegaan gitu sama orang. Gitu. Udah disakitin orang, baik lagi. Disakitin orang, baik lagi. Ya Allah. Tuh begitu tuh. Banyak orang yang diangkat derajatnya seperti itu. Para wali-wali. Ya, udah ditipu, dikasih lagi. Gimana? Kalau kita makan udah gergetan aja udah. Iya kan? Tapi kalau orang yang menuntut ilmu itu, artinya itu yang dikatakan cahaya. Makanya kan saya bilang Islam itu memang praktek sebenarnya, bukan teori. Kalau teori kayak saya gini gampang lah. Cuma praktek bisa nggak kira-kira gitu? Masya Allah. Salah satunya adalah orang yang selalu melapangkan keredoannya untuk orang lain. Tuh. Melapangkan keredoan untuk orang lain. Jadi pemurah, ya orang yang menuntut ilmu itu, ya suka berkhidmah, jadi nggak ngedumel khidmahnya juga, tuh. Kenapa? Karena hatinya sudah mendapatkan cahaya, tuh. Ya hatinya sudah mendapatkan cahaya, makanya kan saya pasang status begitu kan tadi itu. Artinya orang kalau yang ngaji ilmu itu, ilmu yang manfaat itu, dia akan ngebentuk hati. Hati menjadi mentalnya itu berani dia korbankan untuk agama. Subhanallah. Sebagaimana Sayyidina Abu Bakar, para sahabat-sahabat Nabi begitu. Kalau udah buat agama nggak ada pilih-pilih. Bismillah, bismillah, bismillah. Tuh, pemurah namanya. Nggak ada pilih-pilih. Nyalinya nggak kenyi, mentalnya mental yang kuat. Ya. Mentalnya jadi berani berkorban untuk agama, tuh. Berani berkhidmat untuk ulama, itu mentalnya berani. Jadi nyalinya kecil gitu, nyali ya udah begitu, artinya takut, ya bingung, khawatir. Tapi benar-benar sudah kalau buat agama, bismillah. Kenapa? Orang-orang mau ke neraka, mereka berani-berani, bahkan jor-joran. Tuh. Kenapa kita yang mau jalan ke surga, jalannya para ulama, jalannya Rasulullah, kadang-kadang kita kan mikir lagi kita, ya ntar gimana, ya ntar bagaimana, tuh. Kenapa orang-orang mau ke neraka berani-berani, jor-joran? Masya Allah. Sudah jelas-jelas kita mau ke surga, tuh. Makanya kudu apa? Kudu pemurah, orang yang menuntut ilmu itu. Baik, selalu nolongin orang dah, intinya begitu. Apalagi di saat orang membutuhkan gitu. Masya Allah. Seperti Al-Imam Ali Zainal Abidin, ya, Imam Ali Zainal Abidin Ibnu Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Itu kalau kemana-mana nggak pakai ngomong, bahwa ada makanan tiap malam keluar, kemana orang susah dia ketuk pintu, bahkan bukan diketuk, artinya dia taruh aja udah. Setiap malam kerjanya begitu. Yang mana ada orang belum makan, belum apa, dia tahu tuh di data. Malam dia panggul tuh beras, sampai kan ada dijelaskan tuh di pundak ya. Pundaknya itu sampai menghitam karena tiap malam kerjanya begitu, ya, selalu membantu orang-orang, ulama besar, ya, cicitnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, anak daripada Sayyidina Husain, ya Allah, cucu daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhah.
Begitu juga Al-Faqihil Muqaddam, ya wali-wali besar itu kalau udah menjamu orang itu subhanallah luar biasa. Bahkan kayak seperti Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi itu kalau bikin acara-acara besar keagamaan bahkan sampai menjual tanahnya, menjual ladangnya. Nah, diperuntukkan untuk umat, diperuntukkan buat umat. Semata-mata untuk li'ila'i kalimatillah, syiarkan agama Allah dengan apa yang dia punya. Tuh. Namanya bazlul istita'ah. Jadi memberikan sekadar kemampuan, berusaha terus memberikan kepada orang lain. Fa innallaha yuhibbu an tu'ta rakhassahu kama yuhibbu an tu'ta azaimahu. Maka sesungguhnya Allah Ta'ala itu mencintai orang-orang yang mendatangkan kemurahan, orang-orang yang pemurah, yaitu sangat dicintai oleh Allah Ta'ala. Kama yuhibbu an tu'ta azaimuhu, sebagaimana Allah mencintai orang-orang yang menjalankan perintahnya. Jadi orang yang pemurah namanya Al-Karim, mempunyai sifat kemuliaan, mempunyai sifat kemurahan. Kenapa? Karena Allah Maha Pemurah, ya kan? Kemudian dia berikan kemurahan itu kepada makhluknya yang ada di muka bumi, maka Allah sangat mencintai orang-orang tersebut. Sebagaimana Allah Ta'ala mencintai orang-orang yang mengerjakan akan perintah-perintahnya. Nah, ini keterangannya. Ya, sama dalam hadis dijelaskan bahwa khoslatani la syai'a afdalu minhuma al-imanu billah wan naf'u lil muslimin. Jadi dua sifat yang selalu Allah Ta'ala cintai. Dua sifat itu tidak ada yang lebih utama terkecuali adalah iman kepada Allah Ta'ala, kemudian memberikan manfaat kepada kaum muslimin. Itu sifat yang Allah Ta'ala cintai. Manfaat, memberikan manfaat, memberikan faedah. Wa khoslatani la syai'a akhbatha minhuma al-asyirku billah wa durru bil muslimin. Dan ada juga dua sifat yang Allah Ta'ala benci, yang Allah Ta'ala tidak ridhoi. Bahkan dua sifat itu lebih kotor, lebih kotor daripada kotoran binatang. Apa tuh? Asyirku billah, menyekutukan Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, selalu memberikan madharat kepada kaum muslimin, selalu memberikan kaum muslimin bingung, ya, selalu membuat orang jadi gelisah. Nah, itu sifat yang Allah Ta'ala benci. Ada sifat yang Allah Ta'ala muliakan adalah beriman kepada Allah, iman dengan sahih, dia tanamkan dalam hati, kemudian dia selalu memberikan manfaat kepada kaum muslimin wal muslimat. Nah, termasuk dengan istighfar, ya, dengan istighfar yang diajarkan Rasulullah tuh, ya, yang diajarkan Rasulullah. Kita istighfarnya astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat, astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat, astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Itu ada keterangan hadisnya itu. Kata Nabi begini, man arada ayyakuna lahu badanun sabirun wa lisanun zakirun wa qalbun khashi'un fa 'alaiha lil istighfar lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Jadi begini artinya, siapa orang yang ingin dijadikan, ya, badannya itu menjadi penyabar, orang yang selalu bersabar, orang yang selalu menahan emosi, orang yang selalu mengedepankan kebaikan-kebaikan, yang mengedepankan maaf gitu ya. Orang yang penyabar. Nah, kemudian lisannya selalu basah dengan zikir, kemudian hatinya selalu khusyuk, hatinya selalu tawaddu, fa'alaihi bil istighfar, maka hendaklah, kata Nabi, fa'alaihi bikasratil istighfar, maka hendaklah, kata Nabi, perbanyak istighfar. Apa istighfarnya tuh? Astaghfirullahalil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Tuh, subhanallah, udah diajarin sama Nabi begitu.
Kalau menjadi orang yang penyabar, kemudian hatinya khusyuk, kemudian lisannya selalu basah dengan zikir, istighfarnya begitu. Ketika kita istighfarkan itu, maka satu orang yang beriman yang ada di muka bumi ini, mereka akan memberikan kebaikan kepada kita satu kali. Ketika kita beristighfar 2 kali, maka orang beriman akan memberikan kebaikan kepada kita 2 kali. Pertanyaannya, berapa banyak orang yang beriman yang ada di muka bumi? Ketika kita istighfarkan itu, maka mereka semua akan selalu memberikan kebaikan kepada kita. Subhanallah. Itu. Amin apa? Amin. Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina. Ya mungkin ada orang yang udah pernah kita zolimi, yang pernah kita aniaya, yang pernah kita sakiti. Mungkin orangnya udah nggak ada, apa orangnya kemana tahu, kita nggak tahu. Udah begitu aja istighfarnya. Ada kisahnya, ada ceritanya, ada Abu Domdom. Ya, Abu Domdom itu ya pernah kan salah seorang sahabat yang hidup di zaman Nabi. Ketika Nabi lagi duduk-duduk sama sahabat, tahu-tahu Nabi bilang sebentar lagi ada calon penghuni surga. Sebentar lagi akan datang calon penghuni surga. Datang Sayyidina Abu Bakar? Bukan. Duduk. Begitu nggak lama lagi Nabi bilang sebentar lagi akan datang calon penghuni surga. Datang Sayyidina Umar? Bukan. Datang Sayyidina Utsman? Bukan. Datang Sayyidina Ali? Bukan. Lah, siapa? Bertanya-tanya sahabat. Tahu-tahu orang pinggiran, Arab Baduy lah, orang yang kumal, orang yang dekil, kotor, ya, yang dia punya kakinya itu kakinya pada meletak, kan udah kelihatan banget susahnya itu ya. Orang yang bau, bentar lagi akan datang. Nah ini dia nih calon penghuni surga. Lah bingung sahabat, geger sahabat. Siapa lo? Ya Allah, siapa dia? Ya ternyata Abu Domdom. Apa kelebihan Abu Domdom itu? Akhirnya diselidikin kan. Kalau nggak salah ada Zaid bin Harithah itu yang menyelidiki ke rumah Abu Domdom. Pengen tahu apa sih amalannya, rahasianya, sampai dibilang sama Nabi, kok dia orang yang bukan berilmu, orang yang tampang seperti itu kok bisa masuk ke dalam surga? Apa amalan yang dia istiqomahkan? Malam diselidikin, sahabat nggak ada yang tidur, tahu-tahu dia ngorok Abu Domdom. Bangun subuh, nggak tahajud. Lah, bukan. Kemudian sahabat, wah puasanya nih, jangan-jangan nih puasa nih kayaknya Abu Domdom. Makan pagi-pagi. Tadarusnya Qurannya kagak. Penasaran sahabat, ditanya lagi, apa sih amalan yang engkau kerjakan sampai Rasulullah bilang engkau calon penghuni surga? Apa kata Abu Domdom? Aku tuh nggak ada punya rasa kesel, jengkel. Selalu kalau mau tidur, aku selalu memohon kepada Allah, ya Allah, maafkan orang-orang yang telah berbuat zalim kepadaku. Maafkan orang-orang yang sudah berbuat jahat kepadaku. Maafkan orang-orang yang selalu mengintimidasi aku. Maafin semuanya ya Allah. Begitu doang kerjaannya. Maafin semua kesalahan-kesalahannya. Itu yang dikatakan wala'afina anin nas. Selalu memberikan maaf kepada manusia. Orang udah nyakitin kita, orang yang udah nipu kita, orang yang udah gorong-gorohin kita, teman yang suka gorong-gorohin kita, maafin. Maafin ya Allah. Wah, apalagi itu kan istighfarnya kan? Astaghfirullahalil mu'minina wal mu'minat. Ya Allah, ampunilah. Ampunilah muslimin, muslimat, laki perempuan, mukmin, laki perempuan. Maafin mereka ya Allah. Masya Allah. Ya kita nggak usah baca banyak-banyak. Semampunya aja berapa. Minimal kita baca setiap hari itu. Apa 11 kali, apa 21 kali. Baca itu. Apalagi di tempat kerjaan gitu. Itu biar jadi orang penyabar. Biar jadi orang penyayang. Biar jadi orang nggak tegaan sama orang. Nggak keras hatinya. Astaghfirullahalil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Kenapa? Karena ada hadis yang lain, di riwayat yang lain itu dijelaskan sama Nabi, satu orang mukmin memberikan kebaikan kepada kita,
Kalau misalkan ada 100 juta orang yang beriman yang ada di muka bumi ini, mereka akan memberikan tuh 100 juta orang setiap hari. Satu kita ngucapin kebaikan kepada kita. Apa nggak banyak kebaikan kita? Ya Allah. Enak jadi umat Nabi Muhammad. Nah, tinggal kita jalanin kan. Semua udah diajarin sama Nabi. Mau nggak? Biar semakin kita pakai ilmunya Nabi dah, begitu. Ilmunya Nabi itu dermawan, lembut. Walaupun kita kagak bisa, nggak punya ilmu apa-apa. Baca kitab kita orang bisa, baca Quran kita olah lancar. Dan begitu amalin. Mau berbuat, mau berbagi, nggak punya duit, begitu aja udah. Astaghfirullahalil mu'minina wal mu'minat wal muslimina muslimat. Nah, apa ntar malam nih, apa mau tidur ya terserah aja dah. Pokoknya itu enak. Kerjain yang begitu biar penyabar kitanya gitu, jadi orang penyabar. Ya, ini bini salah niris kain aja habis udah kata yang gede-gedean tuh kan. Ya emosi. Ya kan sekarang ini kan kenapa? Karena untuk meredam hawan muttabak, hawa nafsu yang diikuti. Kenapa? Karena ini sudah zamannya kan. Zamannya kita ini dikendalikan dengan hawa nafsu. Salah satu yang ngademin itu ya itu. Kita mau orang kesel aja di kerjaan, kesel, ini kesel, udah astaghfirullahalil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat, biar panjang nggak apa-apa. saking nahan emosinya nggak apa-apa, adem. Cobain dah. Astaghfirullahalil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Jadi lemah lagi kita. Itu yang mengunci ya, biar nggak keluar gitu, emosinya nggak keluar. Karena kan marahnya yang baik ya karena marah Allah gitu kan. Marah yang baik karena marah karena Allah. Kan jarang orang yang marah karena Allah. Yang bagaimana? Udah kita begitu aja. Astaghfirullahalil mu'minina wal mu'minat. Ini nggak marah sama orang, abis status dia bikin dah. Si Anu begini, WK. Abis dilampiasinnya ke hawa nafsu. Jadi kan orang lain tahu semua tuh. Dia lagi kesel. Modelnya kan begitu. Saya kalau lagi baca saya ketawa aja. Ya, jadi tahu semua. Kan emosi juga namanya tuh. Yang baiknya bagaimana? Udah tenang, diam aja dah. Ada mending anak memang sekarang ini udah haza zamanun sukut. Ini zamannya diam. Yang diam yang selamat begitu. Nah, kalau di jalanan kesenggol sedikit, wah ilah, abis kita uber orang. Coba, padahal kagak kena, ya kan, motor nggak ngapa-ngapa. Itu hawa nafsu tuh yang begitu tuh, yang bahaya tuh. Orang udah minta maaf, ya udah gitu loh. Orang udah minta maaf, mungkin dia ketiduran, apa dia lagi banyak pikiran atau bagaimana, kan enak kalau begitu. Padahal motornya kagak kena, cuman kena anginnya doang. Marahnya, astagfirullahaladzim. Masya Allah, sama teman si Ano cerita, Ano cerita lagi. Tuh, ini makanya saya bilang tadi, kalau udah ngaji, bedain dah, begitu. Ada punya sifat kehati-hatian, ya. Muroahnya dijaga, ihtiyatnya juga dijaga. Gitu ya, mudah-mudahan sedikit ya, yang ketujuh ya, kajian yang ketujuh dari adab bagi seorang santri atau bagi seseorang yang menuntut ilmu itu, yang hendak dijaga, yang hendak dipelihara di dalam dirinya sendiri, gitu. Jadi intinya praktek, ya nggak hanya teori doang, gitu. Banyak orang yang ngaji begini, macam-macam. Nah inilah, ada kita udah mempelajari, ya kita coba sedikit-sedikit kita amalkan, Jadilah orang yang pemurah, kata Hadratus Syekh. Kenapa? Karena Allah cinta dengan orang-orang yang pemurah. Kenapa? Karena Allah sendiri maha pemurah. Tuh. Tuhan kita kan maha pemurah. Udah kita bikin kesel, maksiat, nggak langsung dibayar sama Allah, nggak dikasih sisa, nggak. Masih dikasih sama Allah. Kan kurang bagaimana coba Tuhan kita. Itu. Makanya jadilah penuntut ilmu, orang yang suka ngaji itu mempunyai jiwa pemurah. Sebagaimana pemurahnya Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala itu sangat mencintai orang-orang yang pemurah. Pemurah dalam kondisi apapun. Sebagaimana Allah Ta'ala selalu mencintai orang-orang yang mengerjakan akan
segala perintah-perintahnya. Wasaminu ayyuqallila isti'mal al-mata'imi wallahu a'lam bisawab.